Shalom adik-adik yang hebat. Kakak berharap semua dalam keadaan sehat dalam lingkungan Tuhan Yesus. Masih tetap semangatkan hari ini. Kakak akan menyampaikan materi pembelajaran agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 4 SD, pelajaran yang ketiga yang berjudul Allah Penolongku yang Setia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita harus mempersiapkan alat belajar. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan yaitu buku catatan, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting, dan yang ketiga tentu saja ada Alkitab. Jika perlengkapan adik-adik semuanya sudah siap, sebelum kita mulai pelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita awali dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai pelajaran kami pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, semoga pelajaran kami pada saat ini mulai berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi pelajaran kita kali ini bisa juga kita pelajari di buku cetak di halaman 18 sampai 25. Tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak menyadari bahwa Allah sumber pertolongan kita. Adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kakak terlebih dahulu memberikan pertanyaan. Pernah tidak adik-adik melihat orang sakit? Mungkin adik-adik memiliki keluarga atau sahabat yang dirawat di rumah sakit. Kakak yakin pasti adik-adik pernah melihat orang sakit. Lalu bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat mereka? Mungkin adik-adik melihat mereka diinfus, kemudian berbaring di kamar pasien mereka. Mungkin ada kalanya mereka mengeluh, mungkin mereka teriak kesakitan. Lalu bagaimana perasaan mendengar itu semua? Mungkin kita merasa sedih, atau mungkin kita merasa kasihan melihat mereka. Saya yakin ketika adik-adik melihat atau mendengar orang yang sakit, pasti adik-adik akan merasa sedih dan kasihan. Saya yakin bahwa adik-adik akan merasakan hal ini. Saat ini kita akan belajar tentang suatu penyakit, namanya penyakit kusta. Tapi biasa juga disebut dengan penyakit lepra. Penyakit kusta merupakan penyakit kulit. Ciri-cirinya adalah munculnya bercak-bercak putih di tangan atau di kaki. Dan ini semakin lama semakin parah. Kalau semakin parah itu bisa merusak tangan atau ruas-ruas jari kaki atau jari tangan. Itu bisa lepas atau bisa putus dengan sendirinya. Wah, sangat mengerikan sekali. Nah, orang yang penyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat. Penyakit kusta ini itu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang di dalam Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta ini biasanya diusir dari keluar kota dan tinggal di sebuah kota dan dikucilkan di lingkungannya. Mereka diasingkan. Ternyata penyakit kusta ini sangat berbahaya sekali. Bagaimana jika yang terkena penyakit ini adalah seorang panglima? Bagaimana jika panglima tersebut sangat berkuasa? Akankah pengikutnya tetap mengikutnya atau justru meninggalkannya? Nah, kita akan belajar kali ini tentang seorang panglima. Namanya adalah Naaman. Dia adalah panglima kerajaan Aram. Cerita ini itu bisa dibaca di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Tapi saat ini kakak akan menceritakan kepada adik-adik semua. Adik-adik, Naaman tadi seorang panglima yang sangat besar. Aram ini ternyata tinggal di sebelah utara di Kanaan, dekat dengan kerajaan Israel, dan kerajaan Aram itu dipimpin oleh seorang raja.
Di dalam Alkitab, nama rajanya adalah sendiri tidak disebut secara jelas, tapi yang ingin kita pelajari di sini adalah panglimanya yang bernama Naaman. Naaman ini itu luar biasa hebatnya. Dia sangat disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Tapi sayangnya Naaman ini terkena penyakit kusta. Dia waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan sehingga ia masih dapat berperang. Singkat cerita, Naaman ini merasa begitu kesakitan. Juga badannya dipenuhi oleh bercak-bercak putih. Memang itu adalah ciri-ciri pada penyakit kusta. Nah, kalian tahu tidak? Di rumah Naaman itu tinggal anak perempuan Israel. Anak perempuan ini itu merupakan hamba daripada istri Naaman. Dia bekerja di rumah Naaman. Anak perempuan ini itu sangat berani dan beriman. Ketika ia mengusulkan akan Naaman pergi ke Samaria untuk menebui nabi Tuhan yang bernama Elisa. Singkat cerita, Naaman ini merasa begitu kesakitan dan juga badannya dipenuhi oleh bercak-bercak putih. Memang itu adalah ciri-ciri daripada penyakit kusta. Nah, kalian tahu tidak? Di rumah Naaman itu tinggal anak perempuan Israel. Anak perempuan ini itu merupakan hamba daripada istri Naaman. Dia bekerja di rumah Naaman. Anak perempuan ini itu sangat berani dan beriman. Ketika ia mengusulkan akan Naaman pergi ke Samaria untuk menemui nabi Tuhan yang bernama Elisa. Singkat cerita, Naaman pun menyetujui usul daripada anak perempuan ini. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh Naaman? Dia pergi menghadap Raja Aram. Dia meminta izin supaya apa? Supaya dia bisa pergi ke Israel, supaya Naaman bisa pergi ke Samaria untuk mencari hamba Tuhan yang bernama Elisa, untuk meminta kesembuhan daripada nabi itu. Akhirnya, Raja memberikan izin kepada Naaman. Bahkan Raja menulis surat kepada Raja Israel sebagai permintaan untuk menyembuhkan Naaman ini, karena Naaman ini adalah panglima kesayangan Raja. Tetapi sesampainya di Israel, Elisa melalui hal banyak, melalui mediasi itu menyampaikan kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sehingga penyakitnya akan disembuhkan. Menyikapi perintah yang sederhana ini, Naaman bingung dan bertanya-tanya. Ia berpikir bahwa mengapa harus di sungai Yordan? Kan sungai-sungai di kerajaan Aram lebih baik-baik, lebih bagus-bagus, lebih bersih-bersih. Mengapa Elisa tidak memanggil-manggil nama Tuhan atau mungkin menggerak-gerakkan tangannya sehingga penyakitnya sembuh? Mengapa malah disuruh mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali? Namun, prajurit Naaman membujuk Naaman supaya Naaman mau mandi di sungai Yordan. Mereka berkata bahwa, bukankah jika engkau bisa menyuruh sesuatu yang sulit pun, Naaman pasti akan melakukannya. Dan ini hanya disuruh melakukan hal yang sederhana. Tidak ada salahnya Naaman melakukan semuanya itu. Singkat cerita, Naaman pun melakukannya. Dia mandi di sungai Yordan. Sekali dia membenamkan dirinya tidak sembuh. 2 kali tanpa perubahan, sampai akhirnya begitu yang ke-7 kali. Wah, sangat luar biasa Naaman menjadi sembuh. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima yang besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya.
Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit, termasuk juga penyakit Naaman. Dari kisah kita dapat belajar bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Tidak hanya menolong kita ketika kita sedang sehat, tetapi ketika kita sedang sakit. Allah begitu luar biasa, bahkan tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita, bahkan dalam bahagia situasi yang kita alami. Sehebat apapun manusia, kita tetap adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, pertolongan Allah sungguh kita butuhkan. Dan pertolongan Allah itu akan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Allah selalu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah senantiasa menolong hidup kita, dan Dia senantiasa menyertai hidup kita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah manusia yang terbatas, dan kita masih tetap membutuhkan pertolongan dari Allah kita. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa mengapa? Karena Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang menyatakan sumber penolong hidup kita. Kita terus bersyukur. Kita bersyukur, dan tidak hanya itu, kita patut merasa bangga kepada Tuhan. Mengapa? Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Karena yang sanggup menolong kita, karena yang sanggup menyembuhkan kita dari setiap penyakit yang ada, sanggup melepaskan kita dari setiap masalah hidup kita. Nah, sebagai kesimpulan kita, untuk membutuhkan pertolongan dari Tuhan, karena hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita, tidak ada yang lain, hanya Dialah yang mampu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Baik susah, baik senang, baik duka cita, sukacita, Allah senantiasa hadir, dan Allah senantiasa siap untuk menolong hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Allah. Dia adalah sumber pertolongan kita yang tetap aman. Tidak ada yang bisa mendandingi Dia. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan mata pelajaran kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami pelajari boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong dalam aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.